Baik, selanjutnya kita lihat Q1, yaitu tentang kondisi setimbang. Kita adopsi dari example 9.2 dari Levenspil-nya. Jadi pada contoh 9.2 di Levenspil ini ada reaksi sederhana A menjadi R, reaksinya bolak balik dengan data delta G-nya ada, delta G standarnya ada. Jadi termodinamikanya datanya ini. Kemudian CPA-nya sama dengan CPR, itu konstan, artinya delta CP-nya 0. Jadi ini sangat mungkin ini ada reaksi fase cair ya, cair. Kemudian kita diminta untuk membuat plot atau gambar ya, plot antara suhu dan konversi. Pada suhu berapa? Pada suhu 0 sampai 100. Sederhananya adalah pada range 0 sampai 100 derajat Celcius berapa nilai K-nya, berapa X konversi setimbangnya gitu ya. Karena apa? Karena K dan XE atau XAE ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhunya ya. Kemudian yang kedua, jika kita menghendaki konversinya 75% ke atas atau minimal 75%, berapa sih suhunya kira-kira begitu. Baik, kita lihat bagaimana penjelasannya ya. Sekali lagi ini contoh satu ini atau example 9.2 ini belum bicara tentang reaktor ya, hanya bicara tentang reaksi setimbang, kondisi setimbangnya. Jadi kita tidak atau belum perlu menggunakan persamaan mol balansianya. Baik, kita akan menentukan berapa atau bagaimana perubahan konstanta kesetimbangan dan komposisi ya, XAE atau XE-nya dan K-nya. Kalau K-nya, perubahan K-nya ini kita bisa menggunakan persamaan 2B tadi ya, Van Hoff ya, dan K2, K1 dan seterusnya persamaan 2B ini. Kemudian kita masukkan datanya ya. Datanya apa tadi yang dimiliki? Kita punya harga delta H-nya sudah ada ya, tadi sudah ada. Kita lihat, oh ini delta H pada 298, ada delta G pada 298. Baik, jadi kita harus menentukan dulu berapa delta HR-nya ini. Bagaimana menghitung delta HR? Ya, menghitung delta HR ini ya, kita gunakan persamaan 3A, itu menggunakan hukum Hess tadi ya, persamaan dari hukum Hess tadi ya. Delta HR sama dengan delta H R standar plus integral delta CP dt. Karena delta CP-nya 0 sehingga delta HR sama dengan delta HR standar. Berapa tadi sudah ada, yaitu minus 75 300 joule per mol. Delta H-nya negatif, berarti reaksinya ini adalah reaksi yang eksotermis. Nah, delta HR-nya sudah bisa gitu hitung. Berapa harga K-nya? Harga K-nya dengan mudah kita bisa hitung dengan persamaan 4B ya. K298 sama dengan eksponensial delta G 298 per RT ya. Delta G 298 sudah ada, yaitu 75300. Masukkan ke sini. Sebentar. Delta G-nya 14 ya, 130 ya. Masukkan persamaan 4B ini sehingga ketemu K-nya adalah 300. Ini K konstanta kesetimbangan pada 298. Jadi kita sudah punya delta HR pada 298 atau juga delta HR-nya. Kita punya K pada 298 sehingga K pada suhu yang lain bisa kita hitung dengan mudah dengan persamaan 2B. Jadi misalnya K1 ini pada 298, kita tuliskan di sini ya. Kemudian R-nya sudah ada, kemudian T1-nya sudah 298 ya, masuk saja persamaan ini. Jadi K
K-nya sudah ada, K298 ini 300, jadilah persamaan A ya. Masukkan datanya semua tadi, delta HR nya sudah ada, ini adalah persamaan A. Jadi persamaan A ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan harga K, konstanta kesetimbangan pada berbagai suhu. Ya, T ini kan ada fungsi T di sini ya. T-nya dirubah saja. T-nya dari 0, 10, 20 sampai 100 kira-kira gitu ya. Nah, T-nya berubah, nanti K-nya berubah. Ya, saya kira mudah nih ya. Kemudian, jadi kalau kita punya range 0 sampai 100, berarti misalnya masukkan aja T-nya 0 Celsius itu 273 Kelvin, sehingga ketemu harga K-nya. Pada suhu 20 ya masukkan di sini. 20 itu berapa Kelvin? 293, masukkan nih 293. Di hasil perhitungan K-nya ada di yang warna kuning ini ya, warna kuning ini. Ya. Dimulai dari persamaan ini, persamaan A tadi. Kemudian bagaimana menghitung konversi saat timbangnya? Ya. Konversi saat timbang berarti kita perlu kinetika. Ya. Konstanta kesetimbangan itu bisa didefinisikan yaitu rasio antara konsentrasi produk per reaktan. Reaksinya tadi kan produknya R, reaktannya A. Kalau psikometrisnya ya, karena ini reaksi sederhana ya, CR-nya karena dia produk berarti ya CA0 kali XA. Sementara CA di sini adalah sisa reaksi, yaitu CA0 1 - XA untuk kondisi yang setimbang ya. Inilah persamaan B. Kalau persamaan B ini kita modifikasi sedikit, maka kita akan menjadi persamaan C, punya persamaan C di mana XA atau XE konversi setimbang itu berubah-ubah dengan konstanta kesetimbangannya gitu ya. Jadi tadi misalnya T ya, T0 Celsius jadi 273, masuk ke persamaan A di sini, ketemu nilai K-nya, dan K-nya masukkan persamaan C, nanti ketemu XA-nya. Pada 25 misalnya berapa? 298, masukkan 298. Ketemukannya berapa? Oh, 300. Berapa XA-nya? Masukkan persamaan C dan seterusnya gitu ya. Ini adalah K, ini adalah persamaan dari A tadi. X ini adalah persamaan C. Ya, jadi suhunya berubah, nanti kemudian K-nya berubah, XA-nya berubah, gitu ya. Silakan dicermati. Saya kira ini belum sulit ya, masih sederhana. Kemudian hasilnya kita plot ya, plot antara suhu dan XA-nya. Sebenarnya seperti ini, mirip dengan tadi ya, dengan plot Evansville. Jadi kalau kita menghendaki konversinya berapa tadi? 75%. Berapa suhunya? Potongkan sini 5%. Nah, ketemu di sini suhunya sekitar berapa itu? Ya, 78 kira-kira. Jadi karena reaksi eksotermis berarti semakin tinggi suhunya malah justru konversinya turun. Maka kalau ingin konversinya 78 dan ke atas, maka suhu operasinya tidak boleh tinggi, maksimal adalah 7. Jadi harus di T operasinya harus di bawah 78. Jadi ini kira-kira contoh 1 untuk diambil dari sampel 9.2 ya, dari Evansville. Ya, saya kira ini sederhana, silakan dicermati.